Hai Kak Hana. Hai Kak Lita. Halo, hai adik-adik yang di rumah. Kita semua siap ya untuk beribadah sekolah minggu online pagi hari ini. Ayo siapkan seluruh keberadaan kita untuk kita menghampiri Tuhan Yesus. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik nyanyi lagi pujian ini dari awal ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Haleluya. Mari adik-adik semua kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Haleluya. Kami datang kepadamu Bapa yang baik. Kami akan mulai ibadah sekolah minggu kami pagi hari ini Tuhan. Kami berterima kasih untuk setiap keberadaan kami. Kami ada semua karena kasih kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Engkau berkati setiap kami, berkati kami yang ada di rumah kami masing-masing Tuhan. Berkati kami semua untuk kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. My God is so mighty. Haleluya. Adik-adik, bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyi pujian ini. My God is so big, so mighty. Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang hebat. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. So strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. He made the trees, He made the seas, He made the elephants too.
pujian Satria Kerajaan Allah. Satria Kerajaan Allah, Satria Kerajaan Sorga, kita jagoan hebat. Satria Kerajaan Allah, Satria Kerajaan Sorga, kita jagoan hebat. Memuji, menari, melompat buat Tuhan. Satria Kerajaan Allah, Satria Kerajaan Sorga, kita jagoan hebat. Satria Kerajaan Allah, Satria Kerajaan Sorga, kita jagoan hebat. Memuji, menari, melompat buat Tuhan. Memuji, menari, melompat buat Tuhan. Memuji, menari, melompat buat Tuhan. Haleluya adik-adik, belum capek untuk memuji Tuhan ya. Kita tetap bangkit berdiri, nyanyi pujian ini lagi buat Tuhan. Yesus, idolaku. Haleluya. Jangan lupa gerakannya diikuti. Yesus, idolaku. Yesus, idolaku. Yesus, idolaku selamanya. Yesus, idolaku. Yesus, idolaku. Yesus, idolaku selamanya.
memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian ini, aku mengasihi Engkau Yesus. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kita mau nyanyi lebih sungguh-sungguh lagi. Aku mengasihi Engkau Yesus. Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami mempersiapkan hati kami untuk kami mendengar kebenaran firman-Mu. Engkau yang mengurapi setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang memberkati Tante Om yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Kami mau siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Adik-adik yang manis-manis, adik-adik yang pinter-pinter, kita jumpa lagi ya pagi hari ini. Setelah adik-adik semua memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan penuh sukacita, tiba saatnya sekarang adik-adik dengar firman Tuhan ya. Bersama dengan Om Vilke, hari ini kita akan nikmati kebenaran firman Tuhan. Ya, tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, ada ayat hafalan yang minggu lalu harus adik-adik semua hafal ya. Matius 4 ayat 10b. Pasti semua sudah hafal ya. Matius 4 ayat 10b. Ayo, mari sama-sama kita sebutkan Matius 4 ayat 10b ini. 1, 2, 3. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Pinter, adik-adik semua sudah hafal ternyata ya. Baik. Nah, sekarang kita mau dengar firman Tuhan ya. Adik-adik, hari ini
tema dari firman Tuhan yang akan Om Vilke sampaikan adalah berjudul pembaharuan yang dilakukan oleh Yosia. Pembaharuan yang dilakukan oleh Yosia. Itu ada di kisah ini, ada di kitab di Perjanjian Lama, 2 Raja-Raja pasal 22 dan juga 2 Raja-Raja pasal 23. Tapi kita tidak baca semuanya ya. Nanti saja adik-adik kalau ada waktu senggang, adik-adik akan baca ini ya. Nah, sekarang Om Vilke pengen tanya. Ada yang tahu nggak ya tentang Yosia ini? Siapa sih Yosia? Kalau sudah ada yang tahu, bisa angkat tangan nggak? Oh, semua sudah tahu ternyata ya. Iya, betul. Yosia itu adalah seorang raja. Waktu dia jadi raja itu, dia masih sangat muda. Masih umur 8 tahun dia sudah jadi raja. Wah, hebat ya. Luar biasa ya. Masih 8 tahun. Seperti adik-adik sekarang ini. Mungkin adik-adik ada yang umur 8 tahun pasti ya. Oh, seumur adik-adik dia udah jadi raja. Hebat ya. Jadi umur 8 tahun Yosia jadi raja. Dan kemudian dikatakan 31 tahun lamanya dia jadi raja di Yehuda. Waduh. 31 tahun memerintah di Israel. Waduh, jadi raja, hebat ya. Itu ada di 2 Raja-Raja 22 ayat yang pertama. Ayo buka Alkitab adik-adik. Semua pasti pegang Alkitab kan? 2 Raja-Raja 22 ayat 1. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ya, sudah ada di Alkitab menyatakan seperti itu ya. Nah, kemudian Yosia ini gimana sih orangnya? Ya, kok masih muda dia sudah jadi raja? Kenapa dia sudah jadi raja? Masih umur 8 tahun sudah jadi raja. Hebat banget gitu ya. Ternyata ini yang membuat dia menjadi raja. Karena Yosia itu hidupnya benar, hidupnya suci, hidupnya kudus. Dikatakan oleh Alkitab bahwa Yosia itu melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Wow, hebat nggak? Masih kecil tapi sudah hidupnya benar di mata Tuhan. Itu ada di 2 Raja-Raja 22 di ayat 2 ya. Kita baca sama-sama. 2 Raja-Raja 22 ayat 2. Ia, maksudnya Yosia, melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya, itu loh orang yang hidupnya suci, kudus, ya, hidup benar di hadapan Tuhan, tidak menyimpang ke kanan, ke kiri, ya, tidak aneh-aneh, tidak neko-neko. Adik-adik pasti ngerti istilah itu ya. Inilah Yosia. Nah, berikutnya. Jadi pada waktu itu dikisahkan bahwa rumah Tuhan atau bait Allah itu sedang dibersihkan. Ya, waktu rumah Tuhan sedang dibersihkan, ada imam, namanya Imam Hilkia. Imam Hilkia itu menemukan kitab Taurat. Ya. Waktu ditemukan kitab Taurat itu berisi tentang perjanjian-perjanjian Tuhan, tentang ketetapan-ketetapan Tuhan di dalamnya. Itu ditemukan oleh Imam Hilkia. Kemudian kitab Taurat itu diberikan kepada Raja Yosia dan dibacakan kepada Raja Yosia. Waktu Raja Yosia mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu, ya, Raja Yosia jadi sedih, jadi berduka. Itu kita bisa baca di 2 Raja-Raja 28, 2 Raja-Raja 22 maksudnya, ayat 11. Ayat 11. Coba adik-adik buka itu ya, kita baca. Ayat 11. Segera sesudah raja, maksudnya Yosia, mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya. Arti dari dikoyakkannya lah pakaiannya itu, seperti yang Om Vilke tadi bilang, Yosia itu sedih. Yosia itu berduka. Ya. Kenapa Yosia jadi sedih, jadi berduka?
sehingga dia mengoyakkan pakaiannya setelah mendengar kitab Taurat itu dibacakan kepada Raja Yosia. Karena murka Tuhan itu hebat waktu itu atas bangsa Israel. Ya, Tuhan marah kepada bangsa Israel. Kenapa? Karena mereka meninggalkan atau melupakan Tuhan. Ya, bangsa Israel membawa korban-korban persembahan untuk ala-ala lain, menyembah berhala, menyembah ilah-ilah lain. Itu yang buat Tuhan marah. Ya, dan Yosia jadi sedih karena Tuhan murka. Ya, nah kemudian selanjutnya kita melihat adik-adik apa yang dilakukan Yosia terhadap hal tersebut. Ya, Yosia kemudian mengadakan pembaharuan kepada bangsanya, kepada seluruh rakyatnya. Ya, Yosia mengadakan pembaharuan. Yosia mulai mengumpulkan tua-tua di Yehuda atau Yerusalem. Dan Yosia kemudian pergi ke rumah Tuhan dengan seluruh rakyatnya. Dia ajak seluruh rakyatnya, ayo ke rumah Tuhan. Juga dia ajak para imam-imam yang ada, nabi-nabi yang ada. Dia ajak ke rumah Tuhan, dikumpulkan di sana. Lalu Yosia membacakan kitab Taurat itu kepada mereka semua. Ya, dibacakan itu kitab Taurat itu. Ya, ketentuan-ketentuan Tuhan itu dibacakan. Nah, setelah dibacakan oleh Yosia kitab Taurat itu, Yosia kemudian membuat perjanjian di hadapan Tuhan. Ya, Yosia bikin perjanjian. Yosia bilang gini, kami mau hidup menuruti perintah Tuhan. Kami mau kembali kepada Tuhan, mau menyembah Tuhan. Ya, itu perjanjian Yosia kepada Tuhan. Dan perjanjian Yosia kepada Tuhan itu akhirnya didukung oleh seluruh rakyatnya. Ya, semua rakyat mendukung perjanjian itu yang dikatakan oleh Yosia. Ya, puji Tuhan. Nah, tidak sampai di situ saja pembaharuan yang dilakukan oleh Yosia. Yosia kemudian dia lakukan pembersihan terhadap rumah Tuhan. Ya, rumah Tuhan itu harus bersih kembali. Rumah Tuhan itu harus dibereskan. Dengan cara apa? Semua perkakas-perkakas yang dibuat untuk dipersembahkan kepada ilah-ilah lain itu, untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala itu semua dikeluarkan dari rumah Tuhan. Dibakar oleh Yosia. Oh, luar biasa ya. Yosia ini berani loh. Ya, itu patung-patung penyembahan. Oh, pokoknya hal-hal yang tidak benar di mata Tuhan ya, dibuat untuk menyembah ala-ala lain, ilah-ilah lain, berhala-berhala itu disingkirkan, dibuang oleh Yosia. Semuanya dibuang, dihancurkan. Patung-patung yang nggak benar itu dikeluarkan, dihancurkan, dibakar. Wah, macam-macam ya. Adik-adik ya. Adik-adik bisa baca itu, kisah itu di 2 Raja-Raja pasal 23. Kita menginjak ke pasal 23. Itu ada tertulis di ayat 4 sampai ayat 20. Kita tidak usah baca, nanti saja ya. Ada waktu senggang, adik-adik baca dengan kakak, dengan adik, dengan papa, dengan mama. Ya, supaya adik-adik mengerti apa saja sih yang dilakukan oleh Yosia, apa saja sih yang dibakar, apa saja sih berhala-berhala yang disingkirkan oleh Yosia. Ya, itu ada di 2 Raja-Raja 23, pasal 23 ayat 4 sampai 20. Ya, nah. Jadi semua sudah dibereskan, rumah Tuhan sudah bersih. Ya, puji Tuhan. Nah, adik-adik, kita lihat selanjutnya. Ya, saat Yosia melakukan pembaharuan di rumah Tuhan, saat Yosia melakukan pembersihan di rumah Tuhan, di bait Allah, itu juga menggambarkan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di bait Allah. Ya. Apa yang dilakukan oleh Yosia, pembersihan dilakukan oleh Yosia di rumah Tuhan, itu menggambarkan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus membersihkan bait Allah. Nah, kita sekarang menginjak ke perjanjian baru di zamannya Tuhan Yesus. Ya, kita baca, Ovil aja adik-adik semua baca di Matius 21. Ya, Matius 21. Ayo buka Matius 21. Matius 21 ya. Matius 21 di ayat
12 dan ayat 13. Matius 21 ayat 12 dan 13. Ovil kebacain ya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia, maksudnya Yesus, membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Ayat 13. Dan berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada orang-orang itu ya, yang ada di bait Allah itu, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Wah, ini Tuhan Yesus ini waktu datang ke Yerusalem, dia waktu masuk ke rumah Tuhan, masuk ke bait Allah, dia lihat, Yesus lihat, di bait Allah itu, ya, di rumah Tuhan itu banyak orang-orang yang berdagang, jualan macam-macam. Ada yang menjadi penukar uang, ada yang itu ditulis itu di ayat 12. Pedagang merpati, binatang-binatang dibawa ke rumah Tuhan. Jadi macam-macam, jadi jual beli. Rumah Tuhan yang tadinya harus menjadi tempat untuk memuji Tuhan, untuk dengar firman Tuhan. Sama mereka itu dijadikan pasar. Wah, padahal kan pasar itu bukan ada di situ. Pasar kan ada tempatnya sendiri. Ya, kalau lihat, adik-adik lihat tuh, ada tuh pasar Senen tuh. Lihat ya, kalau masuk ke sana kan ada yang tempat yang kotor. Mau nggak adik-adik? Kalau rumah Tuhan atau gereja itu jadi sarang seperti itu, jadi kotor. Nggak mau kan? Nah, itu Tuhan Yesus marah lihat itu. Ada orang-orang jualan ya, jadi rumah Tuhan itu kotor. Artinya apa adik-adik? Ya, jadi kalau kita datang ke rumah Tuhan, kita datang ke gereja, ya, kita harus bersih, kita harus suci, kita harus kudus. Kita datang ke rumah Tuhan, kita datang ke gereja, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau dengar firman Tuhan, ya. Kita datang ke rumah Tuhan, kita datang ke gereja bukan untuk senang-senang dengan orang lain, senang-senang dalam arti wah, pokoknya nggak inget Tuhan, ya, malah seenaknya saja, seperti yang terjadi di bait Allah ini di zaman Yesus, ya. Adik-adik seneng nggak kalau waktu datang ke gereja terus lihat ada orang-orang di situ main sepak bola, ada teman-teman adik-adik main apa lagi, main basket, main game di sana sini, ya, nggak seneng kan? Jadi kalau adik-adik ke rumah Tuhan atau ke gereja, berdoalah, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dengar firman Tuhan dengan baik. Jangan ada yang main game. Gamenya itu ditaruh dulu ya. Supaya adik-adik bisa konsentrasi untuk memuji Tuhan. Konsentrasi untuk dengar firman Tuhan ya. Bukan main game. Bukan bercanda sama teman-teman. Bukan senang-senang sama teman-teman. Cekikian. Hihihi. Bukan ya. Kita datang ke rumah Tuhan untuk memuji Tuhan. Dengan hati yang suci, hati yang bersih. Ya, supaya Tuhan Yesus disenangkan, ya, supaya Tuhan Yesus tidak marah, ya. Begitu adik-adik ya. Jadi firman Tuhan pada hari ini menerangkan bagaimana kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, hidup suci, hidup kudus, ya. Puji Tuhan. Kita sudah dengar tentang kisah Raja Yosia dan kemudian kita dengar kisah tentang Yesus waktu Yesus membersihkan bait Allah, ya. Kita semua mau menjadi bersih, punya hati yang bersih untuk datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dengar firman Tuhan. Puji Tuhan, ya. Nah, sebelum Om Vilka akhiri firman Tuhan ini, ada ayat hafalan yang harus adik-adik hafal, ya. Simak baik-baik ya. Yohanes 2 ayat 17b. Ayo, kitab Yohanes ada di mana? Di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Pinter, Perjanjian Baru ada yang jawab tuh ya. Kitab Yohanes 2 ayat 17 bagian B. Bagian B ya. Itu berbunyi seperti ini. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Ya, singkat kan ya? Gampang untuk dihafal ya. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Ingat, hafalkan, nanti minggu depan ada yang tanya lo, ya. Puji Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan dan mari adik-adik lipat tanganmu, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih
kalau hari ini semua adik-adik yang melihat atau bersama-sama untuk menikmati tayangan ini, menikmati firman Tuhan, dan semua adik-adik boleh mendengar, menyaksikan, menyimak firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan ini masuk dalam kehidupan adik-adik yang menyaksikan atau menikmati firman Tuhan ini. Supaya firman Tuhan ini tertanam dalam hati dan kehidupan adik-adik semua. Dan bertumbuh menjadi buah yang lebat yang bisa dinikmati oleh teman-teman yang lain. Dan adik-adik yang semua yang menikmati firman ini, yang mendengar firman ini, mereka boleh menjadi berkat bagi teman-teman di sekelilingnya. Tuhan Yesus berkati seluruh adik-adik ini, Tuhan Yesus. Berkati dengan melimpah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam sekolah mereka. Mungkin mereka masih sekolah di rumah. Tapi Tuhan berkati mereka. Beri kepandaian buat mereka. Masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Dan juga Tuhan berkati orang tua mereka. Tuhan tolong semua. Kami percaya bahwa Tuhan terus ada bersama dengan adik-adik ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Mari semua katakan amin.